Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas R3C, mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI yang beranggotakan Saya Sinta Wideningrum dengan NPM 2019 13500 192. Saya Paramudita, saya dari kelas R3C. NPM saya 2019 13500 267. saya Muhammad Ardiansyah dengan NPM 2019 13500 176. Kami akan menyampaikan materi tentang statistika dasar, yaitu uji kelinearan regresi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan materi, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini, dan nyalakan tombol loncengnya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Pengujian persyaratan analisis. Dalam rangka menentukan statistik, uji mana yang perlu digunakan? Apakah menggunakan uji statistik parametrik atau menggunakan uji statistik non-parametrik? Perlu dilakukan uji persyaratan analisis atau pelanggaran klasik. Pengujian dengan statistik inferensial parametrik mensyaratkan beberapa hal seperti uji normalitas, uji homogenitas, uji kelinearan regresi, uji kolinearitas atau multikolinearitas. Uji kelinearan regresi. Regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel-variabel. Lalu ada analisis regresi. Analisis regresi adalah mempelajari bagaimana antar variabel saling berhubungan. Lalu ada regresi linear. Regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya, variabel X, berpangkat paling tinggi 1. Pengujian kelinearan regresi dilakukan dalam rangka menguji model persamaan regresi suatu variabel Y atas variabel X. Uji kelinearan dilakukan untuk menguji hipotesis H0 yaitu Y sama dengan A plus BX yang berarti linear, melawan H1 yaitu Y tidak sama dengan A plus BX yang berarti tidak linear. Selanjutnya langkah-langkah pengujian kelinearan regresi. Yang pertama, sajikan data X dan Y dalam tabel penolong, serta sekaligus tentukan harga-harga yang diperlukan untuk membentuk persamaan regresi. Y topi sama dengan A plus BX. Yang kedua, tentukan persamaan regresi Y atas X atau Y topi sama dengan A plus BX. Dengan terlebih dahulu menentukan nilai rata X atau X bar, rata Y atau Y bar. A dan B dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Y bar sama dengan sigma Y per N. Lalu ada rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung X sigma X tutup kurung pangkat 2. Yang rumus A sama dengan Y topi dikurang B dikali X bar. Langkah yang ketiga, tentukan nilai jumlah kuadrat atau yang disebut JK. Setiap sumber varians yaitu yang A jumlah kuadrat total. Rumusnya sama dengan sigma Y pangkat 2. Yang B jumlah kuadrat regresi A. JK reg A tutup kurung sama dengan buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 per N. Yang C jumlah kuadrat regresi B terhadap A. Rumusnya jika reg B terhadap A sama dengan B kali buka kurung sigma XY dikurang buka kurung
sigma X dikali sigma Y tutup kurung per N tutup kurung. Selanjutnya jumlah kuadrat residu. Rumusnya yaitu sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang J karek B terhadap A dikurang J karek regresi A. Yang E jumlah kuadrat error. Bisa dilihat teman-teman pada rumusnya terlebih dahulu dengan urutan langkah. Yang pertama, urutkan data X dari terkecil ke terbesar disertai dengan pasangan data Y. Yang kedua, buat tabel penolong untuk mengelompokkan data Y berdasarkan urutan data X, sehingga setiap data X yang sama dianggap satu kelompok data Y. Hitung besaran kuadrat error tiap kelompok data di atas. Ada rumusnya, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Lalu langkah yang keempat, jumlahkan kuadrat error dari setiap kelompok tersebut. Dilihat pula juga teman-teman rumusnya. Yang F, jumlah kuadrat tuna cocok. Rumusnya yaitu JKTC sama dengan JKRes dikurang JKE. Langkah yang keempat, tentukan nilai derajat kebebasan DK untuk setiap sumber varians, yaitu yang A DK total atau DK dalam kurung T tutup kurung sama dengan N. Yang B DK regresi A atau yang disebut DK reg A sama dengan 1. Yang C DK regresi B terhadap A atau yang disebut DK reg B atau A sama dengan 1 banyaknya variabel bebas. Yang D DK residu atau DK res sama dengan N kurang 2. Yang E DK error atau yang disebut DKR sama dengan N kurang K. Yang F DK tuna cocok atau yang disebut DKTC sama dengan K kurang 2. Dalam hal ini N sama dengan banyaknya pasang data dan K banyaknya kelompok data Y berdasarkan kategori X. Langkah kelima, buat tabel penolong ANAVA untuk uji kelinearan regresi serta sekaligus tentukan nilai rata jumlah kuadrat atau RJK tiap sumber varians yang diperlukan. F hitung dan F table untuk uji kelinearan sebagai berikut. Seperti ini ya teman-teman untuk tabel penolong ANAVA. Dengan catatan, yang pertama, RJKI sama dengan JKI per DKI. Yang kedua, F hitung sama dengan RJK tuna cocok per RJK error. Serta F table diperoleh dari tabel distribusi F untuk taraf signifikansi alfa DK1 sama dengan DK tuna cocok dan DK2 sama dengan DK error. Untuk nilai-nilai distribusi F bisa dilihat pada tabel. Nilai pada baris atas untuk taraf signifikansi alfa 5% atau 0,05 dan nilai pada garis bawah untuk taraf signifikansi alfa 1% atau 0,01. Langkah ke-6, lakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F table dengan kriteria. Yang pertama dengan kriteria terima H0 jika F hitung lebih kecil daripada F table, yang artinya regresi berpola linear. Yang kedua, kriteria tolak H0 jika F hitung
lebih besar daripada F-table, yang artinya regresi berpola tidak linear. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Oke, jadi di sini ada contoh soal yaitu hasil pengumpulan data tentang sikap siswa pada pelajaran IPA variabel X dan hasil belajar IPA variabel Y, seperti tabel di samping. Tabel ini. Lakukan pengujian kelinearan regresi Y atas X. Jadi pertama-tama itu ada hipotesis H0 regresi berpola linear atau Y topi sama dengan A plus BX. H1 regresi tidak berpola linear atau Y topi tidak sama dengan A plus BX. Pertama-tama kita buat dulu tabel penolongnya. Ada X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk XY-nya dari data sini sudah dipindahkan, kemudian kita cari yang data XY-nya. Oke, untuk data XY yang pertama 5 dikali 20 sama dengan 100, 6 dikali 22 sama dengan 132, 7 dikali 23 sama dengan 161, 4 dikali 17 sama dengan 68, 6 dikali 20 sama dengan 120, 7 dikali 24 sama dengan 168, 8 dikali 30 sama dengan 240, 5 dikali 20 sama dengan 100, 6 dikali 23 sama dengan 138, 9 dikali 31 sama dengan 279. Kemudian kita cari yang X kuadratnya. 5 dikuadratkan sama dengan 25, 6 dikuadratkan sama dengan 36, 7 dikuadratkan sama dengan 49, 4 dikuadratkan 16, 6 dikuadratkan 36, 7 dikuadratkan 49, 8 dikuadratkan 64, 5 dikuadratkan 25, 6 dikuadratkan 36, 9 dikuadratkan 81. Kemudian kita cari yang Y kuadrat. 20 dikuadratkan sama dengan 400, 22 dikuadratkan sama dengan 484, 23 dikuadratkan sama dengan 529, 17 dikuadratkan sama dengan 289, 20 dikuadratkan sama dengan 400, 24 dikuadratkan sama dengan 576, 30 dikuadratkan sama dengan 900, 20 dikuadratkan sama dengan 400, 23 dikuadratkan sama dengan 529, dan 31 dikuadratkan sama dengan 961. Kemudian kita akan mencari jumlah totalnya dari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Untuk sigma X-nya yaitu 63, sigma Y-nya 230, sigma XY-nya 1506, sigma X kuadratnya adalah 417, sigma Y kuadratnya yaitu 5648. Nah, dari data tersebut dapat diperoleh yang pertama ada X bar atau X rata-rata dengan rumus sigma X per N. Sigma X-nya kita ketahui adalah 63 dan N-nya adalah 10. Yang ini 10 sama dengan 6,3. Untuk Y bar atau Y rata-ratanya sigma Y 230 per N-nya 10 sama dengan 23. Kemudian ada B, N dikali sigma X-Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi tadi N-nya ada 10, sigma X-nya 1506
dikurangi sigma X 63 dikali sigma Y-nya 230 per N-nya 10 dikali sigma X kuadrat 417 dikurangi sigma X 63 dikuadratkan sama dengan 10 dikali 1506 adalah 15.060 dikurangi 63 dikali 230 adalah 14.490 10 dikali per 10 dikali 417 adalah 4.170 dikurangi 63 dikuadratkan 3.969. Nah, kemudian kita kurangi 15.060 dikurangi 14.490 yaitu 570 per 4.170 dikurangi 3.969 yaitu 210. Nah, 570 dibagi 210 hasilnya adalah 2,835. Kemudian kita ambil dua angka di belakang koma jadi 2,84. Kemudian ada A, yaitu rumusnya Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata. Y-nya sudah kita ketahui tadi 23 dikurangi B 2,84 dikali X rata-ratanya 6,3 sama dengan 23 dikurangi 17,892 sama dengan 5,108 atau 5,11. Kemudian didapat persamaan regresi Y topi sama dengan A plus BX. Jadi Y topi sama dengan A nya tadi 5,11 ditambah B nya 2,84 X. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari jumlah kuadrat atau JK. Yang pertama itu ada JK total, rumusnya sigma Y kuadrat. JK totalnya yaitu 5.468. Untuk JK regresi A-nya, sigma Y dikuadratkan per N. Sigma Y-nya tadi sama dengan 230 dikuadratkan per N-nya 10. 230 dikuadratkan dengan 52.900 per 10 sama dengan 5.290. Kemudian yang ketiga JK regresi B terhadap A. B dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. B nya tadi 2,84 dikali sigma XY nya tadi 1506 dikurangi sigma X dikali sigma Y nya. Sigma X nya tadi 63 dikali sigma Y nya 230 per N nya 10 sama dengan 2,84 dikali 1506 dikurangi 63 dikali 230 adalah 14.490 per 10. Ini kita coret jadi 1449 sama dengan 2,84 dikali 1506 dikurangi 1449 sama dengan 2,84 dikali 57 sama dengan 161,88. Kemudian
Yang keempat ada JK residu. Rumusnya yaitu JK total dikurangi JK regresi B terhadap A dikurangi JK regresi A. JK totalnya tadi 5.468 dikurangi JK regresi B terhadap A-nya 161,88 dikurangi JK reg A-nya 5.290. Hasilnya 16,12. Kemudian yang kelima ada JK error. Untuk menghitung JK error, kita buat tabel penolong terlebih dahulu. Ada kelompok X, Y, Y kuadrat, sigma YI, sigma YI kuadrat, NI, dan JKEI-nya. Nah, untuk pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu data X ya menjadi 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, dan 9. Untuk data Y-nya mengikuti data X. Untuk data X yang 4 itu memiliki data Y 17. Selanjutnya itu 20, 20, 22, 20, 23, 23, 24, 30, dan 31. Nah, untuk kelompoknya di sini 4 itu hanya ada 1, jadi 4 ini adalah kelompok 1. Untuk 5 ada 2, berarti ini kelompok 2. Untuk 6 ada 3, ini menjadi kelompok 3. Yang 7 ada 2, jadi ini 4. Ini 8, ini 5, ini 6. Untuk Y kuadratnya dari sini 17 dikuadratkan sama dengan 289, 20 dikuadratkan 400, 20 dikuadratkan 400, 20 dikuadratkan 484, ini 400, 529, 529, 576, 900, dan terakhir 31 dikuadratkan itu 961. Kemudian mencari sigma YI dari data Y-nya. Yang pertama ini karena 17 sendiri, angka 4-nya sendiri cuma 1, jadi sigma Y-nya adalah 17. Untuk yang kelompok kedua ini ada 2 yang sama, angka yang sama, jadi 20 ditambah 20 sama dengan 40. Untuk yang ketiga ini ada 20 ditambah 20, 22 ditambah 20 ditambah 23 sama dengan 65. Yang keempat 23 ditambah 24 sama dengan 47. Yang ini 30, yang ini 31. Kemudian sigma YI kuadrat dari sini, dari sini. Yang pertama ini 289, kedua 400 ditambah 400 sama dengan 800, ketiga 484 ditambah 400 ditambah 529 1413, kemudian 529 ditambah 576 itu 1105, yang ini 900, yang terakhir 961. Untuk NI nya data X yang 4 ini hanya ada 1, jadi ini 1, yang kedua ini ada 2, jadi 2, 6 nya ada 3, NI nya 3, 7 nya ada 2, NI nya 2, 8 nya 1, dan 9 nya 1. Kemudian mencari JKEI-nya atau JK error.
dari masing-masing kelompok ya. Ini memakai rumus sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan per NI. Nah, jadi menghitungnya yaitu jika EI sama dengan sigma YI dikuadratkan, yang ini 289 dikurangi sigma YI dikuadratkan 17 dikuadratkan per NI nya itu 1. Jadi sama dengan 289 dikurangi 289 sama dengan 0. Jadi jika error untuk data kelompok yang pertama itu adalah 0. Kemudian selanjutnya sama seperti ini cara menjawabnya. Data kelompok yang kedua itu hasilnya 0. Data kelompok yang ketiga hasilnya 4,67. Kelompok yang keempat hasilnya 0,5. Yang kelompok 5 0, dan kelompok terakhir atau kelompok 6 juga 0. Kemudian kita jumlahkan untuk jika error masing-masing kelompoknya ini menjadi hasilnya 5,17. Nah, 5,17 ini merupakan jika errornya. Jadi jika errornya yaitu 5,17. Kemudian kita mencari jika TC atau jika tuna cocoknya sama dengan jika residu 16,12 dikurangi jika errornya 5,17. Hasilnya adalah 10,95. Kemudian kita mencari derajat kebebasan atau DK. Yang pertama ada DK total, yaitu sama dengan N-nya 10, DK reg A-nya 1, DK regresi B terhadap A-nya 1 karena variabel bebasnya hanya ada 1, DK residunya N dikurang 2, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian DK errornya N min K, 10 dikurang K-nya 6, 10 dikurang 6 sama dengan 4. Kemudian DK TC atau tuna cocoknya K dikurang 2, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita buat tabel penolong untuk mengetahui RJK dan F hitungnya. Yang pertama tadi DK total sampai errornya dan JK-nya sudah diketahui, jadi tinggal kita tulis saja. Kemudian selanjutnya kita cari RJK-nya dengan rumus JKI per DKI-nya. Jadi untuk RJK regresi A-nya berarti RJK reg A-nya sama dengan JKI 5250 per DKI-nya adalah 1 per 1 sama dengan 5290. Untuk regresi B terhadap A, residu, tuna cocok, dan errornya juga sama memakai rumus JKI per DKI-nya. Jadi yang RJK regresi B terhadap A-nya 161,88, RJK residunya adalah 2,01, RJK tuna cocoknya adalah 2,74, dan RJK errornya adalah 1,29. Untuk F hitung kita mencarinya dengan rumus RJK tuna cocok dibagi RJK errornya. Jadi RJK tuna cocoknya 2,74 dibagi RJK errornya
1,29 2,74 dibagi 1,29 sama dengan 2,12. Untuk F tabela itu DK1-nya adalah tuna cocok, DK-TC, DK2-nya DK error. Untuk DK1 sama dengan DK-TC-nya adalah 4, DK2 sama dengan DK error-nya adalah 4 juga, dan alfanya adalah 0,05 atau 5%. Kita lihat di tabel nilai-nilai untuk distribusi F. Untuk DK1-nya kita lihat ke samping, menyamping, dan DK2-nya itu ke bawah. Baris atas untuk 5% dan baris bawahnya untuk 1%. Jadi yang kita cari ada tuna cocoknya atau DK1-nya adalah 4 sini, dan DK2-nya atau DK errornya juga 4. Berarti ada di posisi di sini. Nah, untuk alfanya tadi sudah diberitahu, alfanya 0,05 atau 5%. Yang sini 5% itu ada di baris atas. Jadi kita lihat yang baris atasnya yaitu nilainya 6,39. Berarti untuk F tabela sama dengan 6,39. Jadi dapat kita simpulkan yaitu F hitungnya 2,12 lebih kecil dengan F tabel 6,39. Maka H0-nya diterima atau model regresi berpola linear. Untuk lebih memahami materi yang telah kami sampaikan, silahkan teman-teman untuk mencoba jawab latihan soal yang telah kami berikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami materi uji kelinearan regresi yang kami sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.